Kita masuk kepada minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik panggilan pemeliharaan ciptaan. Kami Majelis HKBP Cibinong dan seluruh pegawai yang melayani di HKBP Distrik Deboskap yang dipimpin oleh Amang Pereses Pendeta Berlin Tamba selaku pelaksana Pendeta Resort Cibinong saat ini mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri ini bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi kita juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga,
Berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9, demikian hukum Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami sebab kami sekarang menderita dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19,
masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Oleh Tuhan Dewata, parguna suatu dosa, nasi maroham dihami. Ia Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang padamu. Oleh Tuhan Dewata, parguna suatu dosa, nasi maroham dihami. Ia Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana Engkau telah berbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah kami, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami, tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Oleh Tuhan Dewata, parguna suatu dosa, nasi maroham dihami. Jalase sama dosa. Ia Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita membaca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa peterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan vokal grup Ina Serapin HKBP Cibinong. Hidup ini
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Preses Distrik 28 Deboskap Amang Pendeta Berlin Tambah selaku pejabat pendeta resort di HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Berita resmi Preses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai pelaksana pendeta resort sementara HKBP Resort Cibinong terkait SK Eporus Horsing Pendeta Gideon Saragi SK nomor 791 garing L27 garing 5 garing 2020. Horas, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, seluruh jemaat dan majelis HKIP Cibinong yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Salam kasih, persaudaraan, dan salam sehat buat kita semua meskipun dalam kondisi situasi COVID-19 yang kita alami sampai saat ini. Pada saat ini melalui channel HKIP Distrik 28 Deboskap, ini saya selaku preses menyampaikan beberapa hal pesan dan keterangan terkait Surat Keputusan Eporus HKBP tentang jabatan sementara pendeta HKBP Resort Cibinong oleh karena telah terbitnya SK pemberhentian dengan tidak hormat Bapak Pendeta Gideon Saragi Sarjana Teologi terhitung tanggal 15 Mei 2020 yang lalu. Kami menghimbau agar apa yang saya sampaikan secara normatif dan dengan tata laksana pelaksanaan SK Eporus tersebut agar dapat dipahami dan dapat diperhatikan dengan baik dan dengan pikiran yang jernih. 1. Semua pendeta di HKBP sejak awal sudah menandatangani surat pernyataan atau fakta integritas yang berisikan bahwa bersedia ditugaskan ditempatkan oleh pimpinan HKBP kemanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, SK Pendeta Gideon Saragi adalah sah dan murni atas pertimbangan Opui Eporus sebagai pucuk pimpinan atau sebagai pimpinan tertinggi di HKBP tanpa diintervensi oleh siapapun. 2. Bahwa segala keputusan dan kebijakan Eporus HKIP sudah final dan berbanding lurus di lapangan dalam sistem tata laksana dan roda organisasi seiring dengan waktu yang sedang berjalan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat struktural di HKBP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Preses HKBP Distrik 28 Deboskap yang harus diwujudkan di HKBP Resort Cibinong. 3. Menempatkan dan memutasikan pendeta dan pelayanan penuh waktu di HKBP adalah ranah dan tugas wewenang pimpinan HKBP
sampai hari ini penempatan atau mutasi semua pendeta dan pelayan penuh waktu di HKIP adalah atas dasar SK penempatan pimpinan HKBP termasuk proses dan mekanismenya. Sampai hari ini di seluruh jajaran HKBP belum pernah ada seorang pendeta atau pelayan penuh waktu yang dipilih dan ditempatkan oleh jemaat. Jadi semua urusan tentang penempatan dan mutasinya adalah murni wewenang pimpinan HKBP. Tentu saja jemaat boleh mengajukan permohonan kepada pimpinan, tetapi begitu pimpinan sudah mengambil keputusan, kita semua harus menghormati dan menghargai karena itu bukan ranah kita. 4. Tentang teknis pelayanan di masing-masing huria adalah ranah pendeta Parhalado yang didukung oleh semua jemaat, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan. Kita sangat bersyukur setelah beberapa lama ditunggu pelaksanaan pembangunan gedung gereja HKIP Cibinong dapat diwujudkan sebagai pelaksana tugas pelayanan di HKIP Cibinong. Saya akan tetap mendukung dan tidak membiarkan siapapun menghambat atau menghentikan proses pembangunan ini. Kita akan terus berkoordinasi dan bekerja sama agar proses pembangunan terus berkelanjutan dan berkesinambungan sampai selesai. 5. Kedua ranah wewenang ini harus benar-benar kita pahami sehingga kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita di wilayah tugas kita masing-masing. Menetapkan SK adalah ranah pimpinan, tetapi melanjutkan pembangunan adalah ranah kita. Jangan dicampur aduk, karena itu akan membuat menjadi kacau. Dan dalam bahasa Batak disebut asa unang adong nama notori naso godangna. 6. Sebagai proses, saya melaksanakan tugas di ranah pimpinan, mengamankan dan melaksanakan apa yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab pimpinan HKIP. Dan sebagai Parhalado bersama jemaah HKIP Cibinong, ranah kita adalah mendukung dan melanjutkan pembangunan sampai selesai. 8. Hal-hal mengenai surat menyurat dan administrasi atas nama HKIP Cibinong akan diterbitkan oleh Preses HKIP Distrik 28 Deboskat selaku pemegang jabatan sementara Pendeta HKIP Resort Cibinong. 9. Demikian press release atau berita resmi ini kami sampaikan kepada segenap jemaat dan majelis HKIP Resort Cibinong. Kami berharap agar berita resmi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan kita bersama dalam pelaksanaan dan mengamankan SKI Purus HKIP yang sedang diproses. Untuk informasi dan langkah-langkah normatif lainnya akan kami sampaikan melalui Sekretaris Distrik di Cinere pada hari dan minggu selanjutnya. Horasma Bihita selanjutnya. Salam dan doa dari saya, Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Preses Pendeta Berlin Tambak. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudaraku, seorang bijak pernah berkata, hidup ini ibarat meteran taksi yang sedang dinyalakan. Meterannya jalan terus dan berputar. Artinya, yang namanya hidup adalah perjalanan waktu.
Dan waktu itu seperti meteran taksi yang sedang dinyalakan. Bergerak atau tidak taksinya, meteran akan berjalan terus. Demikianlah halnya kehidupan ini. Waktu akan terus berjalan. Waktu tidak peduli kita. Tetapi manusia sebaiknya yang harus peduli kepada waktu. Saudaraku, sementara waktu berjalan terus, manusia menciptakan sistem kalender. Dan inilah yang disebut sistem seperti sistem kalender waktu. Sistem kalender ini menggambarkan yang memang saudaraku, kita harus melakukan sesuatu atas waktu. Di dalam perjalanan waktu, bagaimana kita harus memaknai hidup dan bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Untuk mengisi dan memaknai kehidupan, apa yang kita lihat dari perikop ini bahwa ketetapan Allah dalam teks ini mengajarkan adalah pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Bagaimana orang-orang percaya begitu penting menjaga keseimbangan hidupnya di dunia itu. Oleh sebab itulah, apakah yang menjadi pesan yang dapat kita petik dari nats ini? Saya melihat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua model pola kehidupan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita perhatikan bersama. Ada dua model atau pola yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk perlu kita perhatikan sesuai dengan imamat yang ke-25 ini. Apa yang dapat kita petik ketetapan Allah sebagai model atau pola kehidupan kita? Yang pertama adalah model pola kehidupan bahwa Tuhan Allah telah menetapkan model perhentian, sabat, stop, supaya manusia belajar bersyukur dalam kehidupannya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Sebagai sabat bagi Tuhan, itu berarti pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Dalam Imamat 25 ini, Tuhan Allah memberikan kita perintah untuk beristirahat melalui penerapan sabat. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat tamuma pabadiahon hari Minggu. Dalam Mazmur 92 ayat 2 dikatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, sebuah nyanyian syukur untuk hari Sabat.
Bapak Ibu, catatan ini memberikan arti penting tentang contoh. Catatan ini memberikan arti penting tentang model imajinasi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah selalu berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan kemudian pada hari yang ke-7, Allah berhenti setelah semuanya tercipta. Allah berhenti mencipta, dan pada hari yang ke-7 Allah memberkatinya. Pada hari yang ke-7 membuat semua kebaikan ciptaan bersinar terang benderang. Saudaraku, apa artinya itu semua dalam kehidupan kita sekarang? Apakah maksud Tuhan atas ketetapan Sabat? Satu hal yang diajarkan adalah supaya manusia menjaga keseimbangan hidup dengan segala ciptaan. Dalam pada itulah Tuhan menciptakan hari Sabat. Tuhan memerintahkan tahun Sabat agar manusia mensyukuri kebaikan Tuhan. Bersyukur itu memerlukan peristirahatan. Bersyukur itu memerlukan berhenti. Sebab bila terus melakukan rutinitas, tidak akan ada waktu bersyukur. Artinya, bersyukur itu adalah model, pola yang telah ditetapkan Allah di dalam kehidupan kita. Bersyukur itu bukanlah barang baru. Bersyukur itu sudah setua alam semesta ini. Bersyukur itu adalah model yang dicontohkan oleh Allah di dalam kehidupan. Bersyukur itu adalah berhenti bekerja, berhenti menggarap, berhenti berproduksi. Bersyukur berhenti mengeluh, berhenti berpikir negatif. Bersyukur itu berhenti hanya membanggakan diri sendiri. Bersyukur adalah berhenti dan berhenti dari aktivitas kehidupan rutinitas setiap hari. Karena itu berhentilah mengeluh. Stoplah komplain. Keseimbangan hidup akan terjadi bila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pernah khawatir berlebihan yang sering membuat orang, kecenderungan manusia untuk terus bekerja, mencari nafkah dan keuntungan tanpa ada perhentian atau sabat. Bahkan kita lihat saudaraku melakukan eksploitasi, pengerukan yang berlebihan di dunia ini. Saudaraku, Presiden Amerika Serikat John Kennedy pernah berkata, dalam kehidupan ini, kita harus mencari waktu untuk berhenti sejenak. Oleh sebab itulah Amerika mengenal tradisi Thanksgiving. Artinya bersyukur itu perlu. Itulah Sabat. Dalam ibadah minggu layaknya menjadi ajang bersyukur kepada Tuhan. Tahun yang ke-7 layaknya menjadi ajang bersyukur kepada Tuhan. Tahun yang ke-50 layaknya ajang bersyukur kepada Tuhan. Suatu perhentian mensyukuri atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita petik dari nas ini? Kita akan melihat pola atau model kehidupan yang kedua. Model pola keseimbangan hidup.
adalah pola tindakan kemuliaan dan kreativitas. Kata Cratio ex nihilo itu mengingatkan kita bagaimana tindakan kreativitas Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dan segala isinya ini. Oleh karena itu firman ini mengajarkan, rayakan dan nikmatilah kehidupan. Peliharalah segala ciptaan dengan mengagumi karya tangan Tuhan yang besar. Sebagai orang percaya, di dalam Yesus, Allah telah mengembalikan kehidupan kita kepada rencana Allah semula. Allah telah mengembalikan status kita sebagaimana rencana Allah semula. Saudaraku, firman Tuhan berkata, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala pada tahun yang ke-50 menjadi tahun Yobel, tahun pembebasan bagimu. Apakah artinya ini semua dalam kehidupan kita sekarang? Jemaat yang berbahagia, Sabat adalah sebuah tindakan mencermati dan mengagumi karya tangan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang diajarkan melalui sabda Allah sendiri, bagaimana Allah memperhatikan pekerjaan tangannya. Allah sendiri kagum atas pekerjaannya. Artinya, melalui ketetapan ini, Allah sendiri mau menerapkan model pola ini di dalam kehidupan umatnya atas karya tangan Tuhan yang bekerja dalam semua kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya pernah membaca sebuah postingan di internet, yaitu tentang seseorang yang ingin memuliakan pekerjaan karya tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika keluarga ini sedang merayakan ulang tahun ibunya, tapi diam-diam saudaraku, dia ngambil kamera dan memotret kedua daun tangan ibunya. Kedua tangan ibunya yang sudah keriput. Kedua daun tangan ibunya yang sudah kusut. Dan kedua tangan ibunya yang justru dia kagumi. Tangan yang sudah banyak melakukan banyak hal. Dia bayangkan saudaraku, tangan yang sudah kusut itu adalah tangan yang sudah banyak mengelus dirinya sendiri. Tangan yang sudah banyak merangkul dirinya sendiri. Tangan yang sudah banyak memeluk dirinya sendiri. Dan tangan yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tangan yang mendatangkan begitu banyak berkat bagi keluarga. Saudaraku, sebuah postingan yang sangat mengharukan. Dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan, Yesus adalah tempat perhentian Sabat kita, karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, yang menjadi perlindungan bagi kita sekarang adalah, sudahkah kita melihat pekerjaan karya tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini?
Sudahkah kita selalu melihat karya tangan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita atas karya penebusannya melalui tangannya yang tertancap di kayu salib, kedua tangan yang berlubang paku. Dialah Yesus, sang pemberi pembebasan dari dosa dan kematian. Apa yang dapat kita lakukan selain memuja atas karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita. Tuhan Yesus adalah perhentian sahabat kita. Tuhan Yesus datang supaya semua orang percaya berdiam di dalam Allah dan keselamatan yang Dia sudah sediakan di dalam kehidupan orang percaya. 50 tahun itu menggambarkan perjalanan yang begitu panjang, saudaraku. Dalam perjalanan yang begitu panjang kita sering berdoa meminta bunga yang harum. Tetapi kadang Tuhan memberi bunga yang berduri dan semula kita kecewa. Tetapi tidak lama kemudian bunga yang berduri berubah menjadi bunga mawar yang harum dan semerbak. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur. Kehidupan kita sering diperhadapkan dengan duri-duri kehidupan. Tetapi tidak lama kemudian Tuhan akan memberikan bunga mawar yang semerbak. Karena tidak ada bunga mawar yang tidak punya duri. Apa yang dapat kita petik dari nas ini? Syukur itu kreatif. Syukur itu selalu menciptakan mata rantai menular, menyebar dan berlipat ganda. Syukur itu seperti benih berlipat ganda dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi orang yang lain. Ingatlah, ketika Tuhan Yesus mengucapkan syukur atas 5 roti dan 2 ikan, apa yang terjadi, saudaraku? Berlipat ganda orang yang bersuka cita. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, ketika menghadapi kematian Lazarus, apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan. Ucapan syukur membawa kehidupan. Banyak berkat yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang membuat karya tangan Tuhan Yesus menjadi tempat perhentiannya. Bila Tuhan telah mencontohkan pola syukur, oleh sebab itu rayakanlah kehidupanmu di dalam syukur yang dari Tuhan. Tetaplah bersyukur dan tetaplah menabur kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang memberi pembebasan kepada semua orang. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu berbelas kasihan, sama seperti Bapamu yang juga penuh dengan belas kasihan, supaya kamu akan diberkati selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan segala hormat kami persembahkan kepadamu. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu atas firman-Mu yang kami dengar hingga hari ini. Tuhan tahu, pada saat ini kami akan memulai channel YouTube dari distrik untuk jemaat-Mu secara khusus HKBP Resort Cipinang. Tolong Tuhan berikan Roh Kudus supaya senantiasa apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan kami akan berjalan dengan baik ke depan di hari-hari yang datang di HKBP Resort Cipinang. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tazakon mata itu hatta Marede Mahita yang nomor 672 ayat sada, dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita di Sude Ruas Nuria di HKIP Resort Cibinong.